Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya Sila Anggraini akan menjelaskan mengenai materi industrialisasi di Indonesia. Latar belakang saya memilih materi ini adalah Indonesia merupakan negara yang berkembang dengan mengandalkan keunggulan di sektor pertanian. Hingga pada masanya, Indonesia ingin mengalihkan sektor utamanya, yaitu sektor pertanian, menjadi sektor industri. Industrialisasi ini dianggap dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Oleh sebab itu, industrialisasi dipandang dapat mengatasi masalah keterbelakangan, kemiskinan, ketimpangan, serta pengangguran. Industri yang akan dikembangkan merupakan industri yang berbasis padat karya, yang mengutamakan kompetensi inti daerah, menimbulkan dampak pengganda yaitu output, pendapatan, tenaga kerja, serta teknologi yang tinggi yang dapat membawa regional qualifier bagi daerah di sekitarnya. Rumusan masalah yang saya ambil ada 3. 1. Bagaimanakah proses peralihan dari awalnya berstruktur pertanian menjadi industrialisasi? 2. Dampak yang ditimbulkan dari peralihan menjadi industrialisasi. 3. Bagaimana industrialisasi di Indonesia saat ini? Tujuan yang akan saya kemukakan juga ada 3. 1. Untuk mengetahui bagaimana proses peralihan sektor pertanian ke sektor industri. 2. Untuk mengetahui dampak yang diakibatkan oleh industrialisasi. 3. Untuk mengetahui bagaimana kondisi industrialisasi di Indonesia pada saat ini. Landasan teori yang akan saya jelaskan di sini ada 2. Pertama, industri, 2 peralihan. Yang pertama, industri. Dalam pengertiannya sendiri di istilah ekonomi, industri ada 2. Pertama, industri merupakan himpunan perusahaan-perusahaan sejenis, atau contohnya industri perusahaan kertas, artinya industri yang memiliki himpunan perusahaan-perusahaan penghasil kertas. Kedua, industri adalah sektor ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah barang mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Teori ini dikemukakan oleh Dumeiri pada tahun 1996. Selanjutnya, industrialisasi dalam proses modernisasi ekonomi mencakup seluruh sektor ekonomi yang mempunyai kaitan satu sama lain dengan industri pengolahan. Artinya, industrialisasi bertujuan meningkatkan nilai bertambah seluruh sektor ekonomi dengan sektor industri pengolahan sebagai leading sector. Kemudian teori selanjutnya adalah peralihan. Revolusi perubahan yang berlangsung secara cepat mengenai sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat atau lembaga-lembaga masyarakat. Perubahan revolusi yang dapat terjadi karena direncanakan sebelumnya atau tidak sama sekali. Perubahan revolusi biasanya diawali oleh ketegangan atau adanya konflik dalam tubuh masyarakat yang bersangkutan. Kemudian, agar revolusi memenuhi syarat, maka terdapat beberapa syarat. Yang pertama, harus adanya keinginan umum untuk melakukan suatu perubahan. Kedua, harus adanya seseorang atau kelompok yang mampu menggerakkan dan memimpin masyarakat tertentu. Tiga, terdapat waktu yang tepat melakukan revolusi. Penentu waktu yang tepat dapat mempengaruhi keberhasilan suatu revolusi. Kemudian kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama, peralihan dari agraris ke industrialisasi atau peralihan dari sektor pertanian ke sektor industri. Indonesia ditopang oleh sektor pertanian atau agraris. Dibanding dengan sektor lain, memang sektor pertanian adalah sektor terbesar. Namun dengan seiring berjalannya waktu, terdapat faktor-faktor seperti faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor internal seperti bertambahnya penduduk dan sempitnya lahan pertanian. Sedangkan faktor eksternal yaitu kebijakan pemerintah yang memberatkan sektor pertanian yang akan menambah terpuruknya sektor pertanian di Indonesia. Karena lapangan pekerjaan di sektor pertanian juga ikut berkurang, pendapatan berkurang, dan biaya yang dikeluarkan untuk setiap lahannya itu sangat tinggi, yang akan mengakibatkan beralihnya profesi petani menjadi pekerja industri karena semakin banyaknya lapangan pekerjaan non-petani yaitu industri. Hal inilah yang menjadikan pergeseran aktivitas perekonomian di Indonesia yang mempengaruhi pola pikir serta mengubah kehidupan sosial ekonomi Indonesia. Dalam industri manufaktur muncullah beberapa permasalahan. Yang pertama, rendahnya kualitas SDM di negara kita. SDM di negara Indonesia masih dibilang sangat kurang
dan belum bisa menandingi negara lainnya. Yang kedua, keterbatasan teknologi. Teknologi yang ada di negara kita masih tergolong terbatas dan rendah, belum bisa menyaingi negara lain. Ketiga, masih terbatasnya dana swasta. 4. Kerjasama antar lembaga masih kurang. 5. Serta masih lemahnya dukungan perbankan. Terdapat pula kelemahan struktur industrial manufaktur. 1. Basis ekspor dan pasar sempit. 2. Ketergantungan impor masih tinggi. 3. Tidak ada industrial manufaktur berteknologi menengah. 4. Serta konsentrasi regional. Terdapat pula strategi pembangunan industri. 1. Mencukupinya SDA dan faktor produksi dalam negeri. 2. Mendorong perkembangan industri dalam negeri. 3. Membuka lapangan kerja dalam negeri. 4. Mengurangi ketergantungan terhadap barang luar negeri. 5. Pasar agraris memberikan harga yang benar. 6. Tingkat proteksi impor harus rendah. 7. Nilai tukar harus realistis. 8. Harus memberikan intensif untuk barang ekspor. Sedangkan untuk menjalankan roda perekonomian di Indonesia sendiri, tidak bisa hanya mengandalkan satu sektor saja, namun perlu adanya dorongan dari berbagai sektor lainnya. Sektor industri tidak dapat berdiri sendiri tanpa mengandalkan sektor lainnya. Jikalau memang hanya ingin mengandalkan sektor industri, maka perlu adanya pondasi yang benar dan kokoh. Dari adanya peralihan ini muncullah beberapa dampak. Yang pertama, adanya ketimpangan distribusi pendapatan di antar daerah. Pendapatan antara satu daerah dengan daerah lain akan berbeda karena memiliki keuntungan daerahnya masing-masing. 2. Peran sektor pertanian menjadi tidak begitu maksimal karena kurangnya keterkaitan antara kedua sektor. 3. Melemahnya sektor pertanian karena tidak kuatnya sistem sehingga semakin ditinggalkan. 4. Industrialisasi dapat meningkatkan pertumbuhan dan kegiatan ekonomi di daerah masing-masing. Sedangkan kondisi industrialisasi di Indonesia pada saat ini adalah masih mengalami banyak kendala untuk mengembangkan industri tengah maupun industri hulu yang berdaya saing tinggi. Di satu sisi, untuk bisa lebih mandiri di dalam perkembangan industri hilir, dan di sisi lainnya masih kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, lemahnya penguasaan teknologi, serta rendahnya tingkat kewirausahaan. Dan kurangnya perhatian pemerintah yang secara tegas dan konsisten mendukung perkembangan industri nasional. Kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal ini adalah mengenjot infrastruktur, gunanya melancarkan segala kegiatan yang bersangkutan dengan pertumbuhan ekonomi. Setiap daerah diupayakan untuk memiliki sektor ekonomi potensialnya, agar dapat berdaya saing tinggi dengan pemanfaatan teknologi, informasi digital, serta e-commerce. Pemerintah telah menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui paket-paket kebijakan ekonomi, insentif, dan kemudahan izin usaha, sehingga dapat mendorong kegiatan ekonomi yang bersifat industrialisasi. Sekian materi yang saya dapat jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.